Yuk guys, kembali lagi bersama saya Malvin. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana sharing image. Nah, di sharing image ini ada dua solusi. Yang pertama, kita akan membuat image kita menjadi file .tar atau macam file zip gitulah, menggunakan sintak docker save. Nah, outputnya adalah file .tar. Nah, file .tar inilah yang nanti bisa di-sharing lewat USB atau dikirim melalui driver. Nah, yang kedua, kita akan menggunakan Docker registry. Nah, Docker registry ini mekanismenya adalah kita mengupload image kita, kemudian di registry itu kita bisa mengambil atau mengepul istilahnya ya dari komputer yang berbeda. Ini mirip dengan GitHub. Nah, di Docker registry ini nanti saya akan pecah lagi menjadi dua, yaitu yang pertama menggunakan Docker Hub, itu default dari Docker sendiri, itu menggunakan Docker Hub. Nah, yang kedua nanti saya akan mempraktekkan menggunakan GHCR, GitHub Container Registry. Nah, tapi di GHCR ini ada sedikit setting di GitHub kita. Nah, nanti saya akan mempraktekkan bagaimana setting-settingnya. Langsung saja kita ke tutorialnya, cekidot. Nah, di sini saya sudah ada di terminal ya. Kita pakainya Docker CLI saja. Docker image. Nah, ini image yang kemarin ya ini. Nah, ini API test ini kita akan mencoba mempraktekkan dengan image ini. Yang pertama kita akan pakai Docker save ya. Outputnya adalah vetar. Kita coba, langsung saja kita salin. Ini sebenarnya ada di dokumentasi Docker ya, tapi ini saya mencatatnya sendiri hasil belajar saya. Nah, yang pertama itu kalian harus pindah dulu direktori tujuan yang nantinya akan menyimpan file tar tadi. Nah, saya ini sudah ada di direktorinya, yaitu di project content docker share. Nah, di sini belum ada file apa-apa. Kalau dilihat ini pakai CLI ya, jadi nggak pakai Windows, pakai WSL. Nah, saya akan jelaskan opsi Docker save option image. Nah, di opsi ini adalah opsi-opsi. Opsinya itu sebenarnya cuma ada ini, main output, atau ada lagi nggak tahu, saya kurang tahu ya. Kita akan menggunakan opsi yang ini, main O atau output dari filenya. Coba main O, kemudian namanya kita pakai my image, segini aja ya, my image. Kenapa pakai S? Nah, sebenarnya karena ini jamak ya, jadi ini yang tadi itu image ini bisa lebih dari satu image. Jadi misal ada API test, Mongo, atau kalau di proyek ada front end, back end, database-nya. Nah, itu bisa
dicantumkan di sini, langsung saja gini. Nah, nanti itu kesimpan di satu file ini. Jangan lupa ya, formatnya .tar. Nah, gini. Kemudian nama image-nya apa aja, tapi di praktek ini kita akan cuma satu image ya. Dan tag-nya jangan lupa. Oke, gini, coba kita enter. Nah, coba kita cek ya, ls. Nah, sudah ada file yang namanya myimage.tar. Nah, kemudian coba image yang tadi ini, yang image ori ya, ini kita hapus ya. Coba cara menghapus image yaitu menggunakan docker remove tambah i, remove image, kemudian bisa namanya atau langsung ID-nya aja ya, karena saya lebih ke ID kalau image. Nah, langsung aja. Oh, ini masih ada kontainernya, docker ps -a. Nah, ini masih digunakan ya image-nya. Kita hapus dulu kontainernya. Kalau kontainernya itu masih berjalan atau image-nya masih digunakan oleh kontainer, maka image itu nggak bisa dihapus. Jadi kontainer-kontainer yang menggunakan image tersebut harus dihapus terlebih dahulu. Docker remove, kalau kontainer cuma rm doang ya. Kemudian nama atau ID terserah. Clear. Docker ps nggak ada. Docker image, docker rm hi. Nah, ini baru bisa docker image. Nah, nggak ada kan. Clear. Docker image. Nah, kita akan coba mengimpor lagi. Oke, langsung saja kita buka dokumentasi. Tadi kan docker save, kemudian docker load. Nah, sintaks dasarnya cuman gini ya, docker load opsi. Nah, opsinya itu ada dua, quiet dan input. Nah, quiet ini biasanya untuk mengurangi output selama proses load, hanya menampilkan informasi minimal. Ini tidak perlu ya, nggak usah dikasih juga nggak apa-apa. Yang wajib tuh ini min i nya ini. Oke, kita coba. Docker root min i, nama filenya myimage.tar. Kita enter. Ini harus di directory tersebut ya, karena kalau di directory tertentu harus, atau di directory yang jauh dari terminalnya tuh ya pakai pet, itulah format pet gitu. Nah, kita enter langsung. Nah, loaded images API test versi 01. Nah, kita coba cek docker image. Nah, sudah ke load lagi kan. Nah, ini myimage.tar ini yang bisa kita share menggunakan drive, USB atau hal sebagainya. Nah, kemudian lanjut
kita akan mempraktekkan bagaimana cara sharing lewat Docker Registry. Oke, yang pertama kita harus login terlebih dahulu di Docker Hub. Koneksi, kita sign in. Nah, ini image-image yang sudah pernah saya upload ya. Ini kan, ini beda ya dari yang tadi. Kalau yang tadi kan namanya API test kan, kalau ini kan APL test nih, beda. Nah, setelah login, ini kan belum ada API test ini. Kemudian kita login juga di terminalnya menggunakan docker login. Nggak pakai GHCR ini ya, nggak pakai ini. Ini khusus nanti kalau pakai GitHub. Pertama kita pakai ini dulu, docker login. Kemudian setelah seperti ini kita ini salin ini, salin di Google Chrome. Kemudian ini ada kode, kita salin juga, continue, konfirmasi. Nah, sudah sukses. Nah, di terminal juga ada notif sudah login successed. Kemudian kita lanjut untuk push image ini, API test ini ke Docker Hub. Kita clear biar nggak rame terminalnya. Setelah kita login, kita lanjut. Yang pertama kita harus men-tag image dari image yang ingin kita push ke Docker Registry. Nah, format teksnya itu kayak gini. Ini local image, ini tentunya image yang ini ya, API test ini. Langsung saja API test versi 0.0.1. Ikuti aja nama user ya. Kemudian dash repositorinya yang di Docker Hub-nya kita samakan aja, API dash test, tag-nya versi 0.0.1. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Setelah itu kita cek Docker image. Nah, ini adalah tag image, tag yang tadi kita deklarasikan ya. Oh ya, sebenarnya tag ini dengan image yang dari ini kan, tag ini yang dibuat menggunakan image ini kan, itu bukan menduplikasi ya. Nah, kita lihat saja ID-nya sama. Nah, ID Malvin API test ini dengan image API test ini sama. Ini dengan ini sama kan. Jadi nggak ngeduplikasi, tapi cuma membuat aliasnya saja gitu. Oke, langsung saja. Kemudian setelah tag sudah di
deklarasi, kita push ke Docker Hub ya, docker push Malvin API test, kemudian tagnya versi 0.0.1. Oke, kita enter. Nah, kita tunggu. Nah, sudah ke upload. Coba kita cek di Docker Hub-nya ya. Kita reload, refresh. Nah, ini sudah ada image yang tadi kita push. Nih, PI test. Kita lihat. Nah, versinya cuma masih 1 ya, 001, karena memang masih versi 1 sih. Nah, bagaimana kita mengepul image ini? Oke, sebelumnya kita hapus terlebih dahulu, coba ya yang kedua image ini. Docker RMI nggak pakai tagnya, sorry. Kemudian Docker RMI ini yang image-nya. Kita cek Docker image. Nah, sudah terhapus. Kemudian kita coba pull ini, kita salin aja sama seperti ngepush sih. Docker pull ini, kemudian tagnya versi 0.0.1 sesuai. Oke, kita enter. Docker already exists. Pulling from Malvin API test. Di status downloader new image for Malvin API test. Kita coba cek Docker image. Nah, sudah ada kan? Ini kenapa already exist ya? Sebenarnya kalau mungkin ini masih ada file sisa yang ada di laptop sih. Tapi kalau mau ngepull seperti ini formatnya, docker pull username, nama image dan tag. Oke, ini kalau di Docker Hub. Kemudian kita lanjut bagaimana cara menghapus ke GHCR. Nah, yang pertama kita hapus dulu nggak sih? Hapus nggak usah aja ya, tapi kita pakai yang ini aja. Yang ini kan soalnya ini kan dari Docker Hub kan. Pertama logout dulu aja, logout, Docker logout, kemudian kita load yang tadi ini.
docker buat main image docker image. Nah, kita pakai yang ini aja, pakai image yang ini aja. Sebenarnya ini sama sih, sama jadinya kan, ini nggak apa, pakai formatnya yang ini aja, nggak pakai yang ini ya, ini soalnya tag. Kemudian kita login, kan tadi udah logout kan, kita login ke, ada tambahnya ghcr.io, kita enter. Di sini pasti kalian disuruh memasukkan username dari GitHub. Ini username GitHub, kita kasih aja sesuai. Nah, password ini bukan password GitHub ya, tapi ini token. Masuk ke GitHub dulu, GitHub, pergi ke setting, kemudian ke bawah developer setting. Nah, ini personal access token klasik. Nah, kita generate aja, generate new token ya. Oh, klasik aja, yang klasik. Kita kasih nama docker registry GHCR 30 hari. Scope-nya kita kasih write package, kemudian delete. Nah, setelah di generate nanti kita mendapatkan token. Nah, token itu yang kita salin ke dalam password ini. Kita generate aja, kemudian kita salin ya, soalnya ini token personal, jadi privasi. Nah, kemudian setelah kita salin, kita paste aja di sini strlv. Ini pasti nggak kelihatan, soalnya shell itu kalau formatnya password pasti nggak kelihatan. Kita anggap aja ini udah kepaste ya, kita enter. Nah, login sukses. Tapi ini harus dari token tadi, dari token kita ctrl copy ke keyboard, kemudian kita paste di sini. Setelah itu bakal sukses gini. Kemudian setelah sudah terkonek, kita clear aja. Setelah itu kita memberikan tag lagi, tag format dari GHCR. Nah, formatnya tuh sedikit berbeda, cuma ada penambahan nama sih. Berbeda dari Docker Hub ya. Docker tag ini formatnya sama, cuma penamaan aja sih, image source, kemudian penamaan ini aja ya, image source-nya API test, tag-nya versi 0.0.1, penamaannya. Nah, ini ada penambahan ghcr.io/ nama usernya, API.test nama package, dan tagnya ya test versi 0.0.1. Nah, saya jelaskan nih, ghcr.io ini emang standar dari GHCR, harus menggunakan ghcr.io ya. Kita enter.
kemudian kita cek docker image. Nah, sudah terbuat. Kemudian setelah sudah terbuat, langsung aja docker push ghcr.io/user API. Ini nama sesuai dari nama ini, API test, kemudian versi titik 0.0.1. Nah, kita enter aja. Sebelum di enter kita cek dulu di ghcr GitHub. Masuk aja ke GitHub, kemudian masuk ke profil. Setelah ke profil, di sini kita masuk ke package. Nah, inilah image yang nanti bisa kita lihat. Nah, ini saya sudah pernah menghapus ini APL test ya, bukan API test. Ini berbeda dari yang ada di lokal. Ini cuma eksperimen saya sih. Coba kita enter yang ada di lokal ini. Kita enter. Sudah menghapus. Kita tunggu. Mohon maaf, jaringan saya agak sedikit lemot ya guys ya. Oke, sudah sukses. Kita cek. Nah, kita refresh. Nah, sudah ke upload atau sudah ke push. Kita cek. Bukan ini. Ini API test ini ya. Ini for private karena belum kita setting. Jadi gini ya. Default ketika kita nge-push ke ghcr itu pasti settingannya adalah private. Nah, di ghcr ada limitasi ketika kita tidak melakukan berbayar atau versi free-nya. Nah, limitnya saya lupa berapa, kayaknya nggak nyampe 10 sih, 10 project yang di private. Tapi kalau project kita nggak di private, itu nggak ada limitnya. Limit itu hanya khusus untuk project yang di private. Nah, oke. Nah, ini adalah komen untuk ketika kita mau nge-pull ya. Adalah docker pull ghcr.io malpin API test bla bla bla. Ini versinya. Versi ini ketika kita sudah membuat versi-versi yang ada. Nih contohnya seperti ini. Ini yang di APL test ya. Ini sudah ada versinya. Nah, ini versi 01, versi 02. Tapi image-nya dari image yang sama APL test. Oke, sudah selesai tutorial yang sudah kita bahas tadi kan. Yang pertama tadi kita sudah mengekspor atau membuat image menjadi file dengan Docker Save. Yang kedua kita menggunakan Docker Registry. Kita juga sudah mempraktekkan mengupload image ke Docker Registry. Nah, menggunakan Docker Hub dan GHCR atau GitHub Container Registry. Nah, sesuaikan aja suka yang mana. Kalau saya sendiri sih kayaknya lebih suka yang GHCR sih, tapi itu tergantung teman-teman. Oke, terima kasih.
kepada penonton yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di video berikutnya saya akan mengkoneksikan 2 kontainer. Misal nanti ini aja sih, API test ini kita modifikasi sedikit, lalu kita tambahkan database ya. Ini pakai Mongo ini aja sih, pakai Mongo ini kita koneksikan dengan API test ini, tapi kita modifikasi lagi, nanti kita rebuild ya, kita hapus aja nanti ini, kita rebuild. Oke, sekian dari saya, terima kasih, bye bye.